lalu saya hutang ke bank. Nah, sampai sekarang nggak lunas-lunas karena sisi lain order bisnisnya menurun, sehingga omset menurun, sehingga tidak bisa menutupi itu. Putar sana putar sini, putar sana putar sini, bertahun-tahun tidak lunas, sehingga sekarang mencari cara bagaimana caranya utang bisa lunas. Ternyata banyak cara dan 1000 macam cara. Kok usaha bisa jadi mandek, nggak jalan, acak-acakan semua. Mungkin emang dari diri kitanya yang belum bersih. Jadi saya saranin emang di sini itu bukan hanya ya bisnis aja, tapi terapi diri juga. Emang di sini full komplit sampai ke penyelesaiannya juga komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lunas Utang Miliaran. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran PBTS selama 4 hari. Insya Allah saya akan ditemani pengusaha yang luar biasa ini pastinya. Ya, beliau yaitu ada Pak Fajar dan Pak Syafi'i. Nah kebetulan nih mungkin nggak janjian tapi domisili beliau sama-sama dari Karawang. Tapi pasti usahanya beda-beda nih. Gimana ceritanya dan kisahnya selama 4 hari, apa yang dirasakan? Boleh kita langsung saja ke Pak Fajar. Monggo Pak Fajar, perkenalkan diri, dari mana, bisnisnya apa nih? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Faryadi. Saya domisili di Cikampek, Karawang. Bidang usaha saya di konveksi atau garment. Pak Syafi'i, monggo dari mana? Baik, terima kasih. Saya Penugraha dari Karawang juga. Bidang usaha saya di air minum. Masya Allah. Boleh nih Pak Fajar, Pak Syafi'i, boleh diceritakan nih selama 4 hari ini apa yang dirasakan, boleh monggo Pak? Mungkin dari hari pertama nih, apa yang dirasakan, kayak gini apa gimana? Monggo Pak, kita novit. Silakan. Selama 4 hari saya mengikuti PBTR di Bogor ini, yang saya rasakan adalah sangat luar biasa. Banyak ilmu-ilmu, edukasi-edukasi yang saya terima, yang tadi saya tidak tahu menjadi tahu. Dan bukan hanya sekedar tahu, tetapi ternyata itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk bisnis kita ke depan. Dari harus mengikuti syariat-syariat Islam, juga harus mengikuti dan harus konsekuensi dalam berbisnis. Jadi tidak hanya wacana, tapi harus kita terapkan dalam bisnis kita, sehingga banyak sekali ilmu yang didapat. Dan kalau yang buta soal bagaimana melunasi hutang, bagaimana bisnisnya macet, utangnya banyak, pusing mikirin utang, tidur susah, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, maka segera ikut PBTR. Yakin aja, saya kasih tahu, pasti tenang hidupnya nanti. Dan banyak solusi yang diberikan oleh PBTR. Masya Allah, luar biasa nih. Moga dari Pak Syafi'i ini apa yang dirasakan selama 4 hari pembelajaran ini? Mungkin intinya banyak perjuangan saya bisa sampai ikut acara ini itu. Apa tuh perjuangan? Banyak banget. Intinya aja banyak perjuangan. Cuma untuk selama di pelajaran ini, kan saya niatnya dari rumah itu pengen lunas utang. Tapi kenapa saya sudah ikut di sini, mulai pelajaran ikut, ternyata dalam benak saya itu bukan lunas utang, perasaan malah lebih dekat sama Allah itu. Lupa utang itu berasa dilupa, tapi emang ada, cuma rasanya tenang gitu, nggak begitu kayak sebelum ke sini. Pokoknya intinya di sini kita bisa tenang, walaupun belum bisa lunas, minimal bisa ketenangan dulu. Dan alhamdulillah saya di sini udah bisa mendapatkan ketenangan, semua dikosongin, dikeyakinin, dikeatasin, dikosongin. Sampai kemarin yang keajaiban bagi saya. Apa tuh, boleh di-sharing Mas? Mana reading juga. Apa tuh Pak? Jadi intinya kan kemarin ngobrolin leasing. Betul. Ternyata kan leasing kemarin titik akhirnya itu cuma begitu aja, maksudnya kasih aja gitu. Tapi alhamdulillah semalam tadi saya ngobrol sama Ustadz. Alhamdulillah saya dikasih solusi. Pasrah enggak? Ikhlas enggak? Saya belum ikhlas. Kalau mobil saya sampai diambil, ikhlas enggak? Belum. Pikir katanya. Kasih waktu, tunggu waktunya. Nanya lagi sejam berikutnya, ikhlas belum? Belum. Sampai terakhir saya ditanya, kamu ikhlas enggak? Hilang. Ikhlas kata saya. Kalau besok mobil diambil, di leasing, ambil aja. Saya beliin kamu yang second, jangan dibayar. Nanti aja kapan-kapan bayarnya. Padahal baru ketemu. Itu sekarang makanya
niat di rumah saya pengen lunas utang, tapi nyampe sini malah tenang, perasaan tahu tuh hasilnya ini, ada hasilnya gitu. Entah dari mana. Apa bukti nyata bahwa emang kita itu emang harus udah pasrahin aja, pasongin aja, ikhlasin aja. Itu mungkin hasil dari awal saya berangkat ke sini ya mungkin ini mungkin jawabannya. Alhamdulillah banyak keajaiban Allah emang datang di saat kita perlu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin dari Pak Fajar nih. Tadi ada cerita baik ya. Mungkin ada nggak Pak selama 4 hari ini? Ada cerita, maksudnya ya tadi BQN cerita sukses ini selama 4 hari. Ada nggak Pak? Mungkin dari kan ada PRP ini Bapak suruh follow up warga, minta doakan. Maksudnya tugas-tugas dari coach ya. Ada nggak Pak cerita sukses Bapak yang mungkin banyak lebih tenang ya? Ada nggak cerita Bapak nih selama 4 hari? Cerita suksesnya atau lebih tenang atau gimana? Suksesnya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oh itu ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi mencari ilmu itu kan harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan nih. Betul. Saya butuh ilmu ini. Ketemu di sini. Jadi lebih dari sekedar bisa melunasi utang nanti insya Allah. Masya Allah. Melunasi utang itu kan anunya ya, aplikasi terakhirnya. Betul. Tapi bagaimana caranya itu yang sangat luar biasa. Masya Allah, yang menarik banget nih Pak. Boleh nih Pak, flashback nih Pak, mungkin kita juga pengen tahu nih awal mula nih Pak bisa terjun kena utang. Awal mula kenapa Pak? Pak Fajar, moga Pak. Yang pertama waktu itu saya bangun gedung pabrik. Lalu dalam perjalanan pembangunan tersebut saya kurang uang. Saya kurang uang karena gedung sudah setengah berdiri. Betul. Saya perlu tambahkan biaya. Tabungan sudah habis ceritanya. Lalu saya hutang ke bank. Nah, sampai sekarang nggak lunas-lunas. Karena sisi lain order bisnisnya menurun. Sehingga omset menurun, sehingga tidak bisa menutupi itu. Putar sana, putar sini, bertahun-tahun tidak lunas. Sehingga sekarang mencari cara bagaimana caranya utang bisa lunas. Ternyata banyak cara dan 1000 macam cara. Apa cari itu? Iya, ya gitu. Nah mungkin Pak, dampaknya nih Pak, mungkin Pak, ada nggak Pak yang dirasakan pada saat, ya mungkin itu yang Bapak rasakan, kok dengan utang, masalah betul-betul datang, ada nggak Pak masalah dari Pak Fajar nih, entah dari keluarga, dari bisnis, yang dirasakan setelah mengambil keputusan berutang itu Pak, ada nggak Pak? Iya, dampaknya sangat dahsyat. Yang pertama, hidup tidak tenang. Makan juga nggak enak. Ada masalah kecil jadi marah. Masalah besar apalagi. Komunikasi sama istri, sama anak jadi tidak baik. Itu hanya gara-gara utang. Jadi pesan saya, Anda yang belum berhutang, pikir dulu kalau mau berhutang. Di awal memang kita nyaman waktu cair, sedap banget. Tapi dalam perjalanan kita nggak tahu apakah kita mengikuti syariat Islam atau tidak. Begitu tidak, Allah akan marah. Ini yang saya dapat di sini. Kalau Allah sudah murka, jalan kita sulit sekali. Jadi pesan saya sama teman-teman, pertama kalau bisa bisnis jangan pakai utang, titik. Mungkin dari Pak Syaf ini, ada nggak Pak, awal mula kenapa tuh bisa berutang? Ya awal mulanya ya itu, awalnya emang butuh buat ya biaya tambahan produksi perusahaan. Tapi makin sini mungkin ngerasa enak ya, utang itu nambah lagi. Ternyata bukan usaha lagi, tapi buat gaya hidup. Buat kepentingan yang nggak penting gitu. Makanya tobat, saya udah tobat makanya. Udah kapok, udah nggak mau lagi deh. Itu dampaknya itu luar biasa. Apa tuh Pak? Boleh nggak? Ya itu dari hampir sama Pak Fajar. Intinya semuanya itu yang tadinya enak nggak enak. Yang tadinya aman damai jadi acak-acakan. Intinya itulah, jauhin larangannya, laksanain kewajibannya. Mudah-mudahan insya Allah hidup jadi tenang. Sekali lagi saya ucapin sama orang-orang baik yang dekat saya, terima kasih atas support dan doanya. Terima kasih. Masya Allah, Gigi. Baik, dan satu lagi, boleh. Siapa? Bayangkan hidup berbulan-bulan, bertahun-tahun pakai uang hutang. Jadi hutang bukan semakin menipis, betul Pak, semakin sulit untuk dibayar.
Dan saya punya banyak teman, mereka bersenang-senang ternyata hidupnya pakai uang hutang. Cepat selesaikan hutangmu, hiduplah yang nyaman, semoga panjang umurmu. Allah Akbar. Nih pesannya luar biasa nih. Karena betul Pak, Pak Fajar, karena kita hidup tuh nggak ada yang tahu Pak ya. Kita tuh seperti ya tinggal nunggu notifikasi dari Allah aja Pak ya. Iya. Kalau misal kita sampai ya kayak bangga masih pakai menggunakan utang, dan nanti tahu-tahu umur dicabut kita nyelesain gimana kan kita nggak tahu Pak ya. Iya. Karena kalau betul. pikiran stres, badan sakit, umurnya pendek. Saya motonya begitu. Walaupun ajal Allah yang tahu ya. Baik nih Pak Syafie nih, kembali lagi ke materi PBTR nih. Mungkin apa ya? Ada nggak materi yang paling ngena dari Pak Syafie ini? Mungkin pemasaran yang Pak Syafie bawa dari rumah pas saat belajar sini. Oh ini nih solusinya saya cari. Oh ini jawabannya. Ada nggak Pak? Boleh Pak ceritakan Pak. Yang Masalah. hari pertama. Apa itu Pak? Itu emang mental saya kehajar langsung. Kayaknya omongan itu pelan, tapi ces gitu, masuk. Oh, berarti ini dosa saya itu selama ini yang bikin saya seperti kayak gini. Hari pertama, di hari pertama saya paling kena itu, sampai, saya belum ikut TBE ya, apalagi nanti mungkin kayak udah ditelanjangin aja semua kayaknya. Yang itu yang saya paling teringat itu, hina di malam hari, gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Nah itu yang paling mengena. Kayaknya benar. Itu Bang. Bener, intinya nggak ada benernya. Semua pelajaran untuk yang lainnya yang tadinya saya nggak tahu, alhamdulillah kebuka semua di sini. Mungkin cara-cara ya beresin di sini kebuka semua. Alhamdulillah banyak ilmu yang baru saya di sini yang didapat gitu. Alhamdulillah. Mungkin dari Pak Fajar nih, kayaknya tadi mengenai itu ya informasi yang Bapak dapat banyak. Nah, boleh Pak sampaikan Pak ke teman-teman ini apa ya? Maksudnya selama 4 hari ini apa yang Bapak dapat itu apakah hanya mengenai teknis aja? Apa semuanya Bapak dapat dari kehidupannya? Bisa juga Bapak dapat di pembelajaran ini, Pak? Ya. Apakah cuma penyelesaian utang doang apa gimana Pak yang Bapak rasakan? Ya. Jadi teknis menurut saya semua orang bisa. Tapi banyak yang lupa. Untuk bisa melaksanakan teknis pembayaran hutangnya, perbaiki dulu nih akhlak kita. Perbaiki dulu sifat-sifat kita yang selama ini kita nggak tahu bahwa itu adalah sifat-sifat yang haram yang kita lakukan, bahkan makruh. Ada hal yang dianjurkan adalah yang wajib dan yang sunnah saja. Selama ini yang kita anggap itu boleh, ternyata nggak boleh. Selama ini yang dianggap kita bisa, ternyata nggak bisa, nggak boleh. Nah, itu dulu fondasinya menurut saya. Tanpa fondasi itu, kita nggak bisa merubah mindset. Pak. Karena perlu berubah mindset. Nah, begitu kita bisa merubah mindset, maka kita rubah teknisnya. Betul. Nah, beranjak ke teknis, insya Allah bisa dikerjakan. Tapi tanpa merubah mindset, tanpa merubah kebiasaan hidup, habit kita dalam keseharian, dan kita tidak tahu mana yang boleh, mana tidak, sulit, Mas Habib. Betul. Sulit. Jadi saya dapat di sini hari pertama, yaitu rubah dulu isi otak saya. Yang selama ini saya menganggap paling pintar, paling benar, paling bisa, paling sukses. Ternyata tidak ada apa-apanya. Begitu dihadapkan pada syariat-syariat Islam. Ya. Jadi saya bisa simpulkan tuh, jadi kita tuh fundamental kita dulu Pak ya, dibenerin dulu Pak ya. Iya. Masalah teknis tuh mudah Pak ya. Kalau misalnya kita udah tahu teknisnya tapi fundamental kita masih sama yang lama, pasti akan turun lagi Pak ya. Karena kalau kita fundamentalnya sudah benar, teknisnya mengikuti Mas Habib. Betul. Tapi teknisnya benar, dari mana benarnya Bang? Fundamentalnya salah. Iya benar. Betul ya Mas Habib? Iya. Tapi kalau Mas Habib fundamentalnya sudah benar, Betul Pak. teknisnya pasti benar Mas. Karena yang nggak boleh, di fundamental kita nggak boleh, teknisnya nggak akan kita lakukan. Gitu. Baik. Mungkin dari dari Pak Syafie nih, menurut Pak Syafie ini pembelajaran PBT ini penting nggak Pak? Enggak Pak. Bagi pengusaha nih yang mungkin yang terlilit utang dan monggo Pak, gimana Pak? Bagi saya pribadi, khususnya bagi saya pribadi, mungkin ternyata buat semua gitu. Intinya
kesinilah untuk memperbaiki diri, intinya memperbaiki diri dulu, biar kita istilahnya bersih dulu, walaupun mau diterima mau enggak, mungkin kita udah niat pengen beresin diri kita dulu. Ada apa sih di diri kita yang salah ini selama ini? Kok usaha bisa jadi mandek, nggak jalan, acak-acakan semua. Mungkin emang dari diri kitanya yang belum bersih. Jadi saya saranin emang di sini itu bukan hanya ya bisnis aja, tapi terapi diri juga. Emang di sini tuh full komplit sampai ke penyelesaiannya juga komplit. Makanya di sini saya baru ketemu orang-orang baik, orang-orang berpengalaman yang bisa merubah kebiasaan buruk saya gitu. Alhamdulillah. Oke. Mungkin dari Pak Fajar nih, selama pembelajaran Pak selama 4 hari, kan pematerinya kan pasti beda-beda Pak ya. Nah, boleh Pak, saya minta apakah yang disampaikan materi ini mudah dipahami? Apa mudah dipraktekkan, apa susah dipahami Pak? Mau nggak Pak? Sama Pak tadi yang materinya sampaikan gimana Pak menurut Bapak? Selama 4 hari ikut di PPTR, semua coach atau semua fasilitatornya sangat gampang untuk dicerna penyampaiannya. Menurut saya mereka orang-orang profesional yang juga pebisnis, yang juga punya pengalaman bagaimana cara memperbaiki diri, bagaimana cara berbisnis, dan bagaimana cara melunasi utang. Jadi sudah mudah sekali. Kedua, ramah. Ketiga, baik. Kita diberikan waktu untuk diskusi, tanya jawab. Jadi tidak satu arah. Dengan begitu otak kita aktif untuk mengikuti informasi-informasi yang masuk. Luar biasa. Well pokoknya. Very well, ya. Very well. Masya Allah. Mungkin dari Pak Sefi ini, izin Pak. Mungkin kan kan investasi pembelajaran ini kan nggak murah Pak ya. Mungkin dari Pak Sefi ini, mungkin apakah sebanding nih apa yang dikeluarkan Pak Sefi mengikuti ini dengan apa yang Bapak dapatkan selama 4 hari? Mau nggak Pak ceritakan biar orang paham gitu? Kalau sebelum tahu hasilnya yang saya rasakan, kayaknya sih gede banget. Kayaknya nggak masuk akal. Orang lagi butuh duit, banyak utang, kok suruh ngeluarin biaya gede gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah. Pas udah kesini, masuk, digembleng, ditelanjangin semua kesalahan-kesalahan kita, nggak sebanding kayaknya. Masih lebih mahal ilmunya daripada untuk biayanya ke sini. Alhamdulillah. Sini tempatnya orang-orang baik lah, insya Allah gitu. Amin. Mungkin Pak Fajar ada menambahkan Pak? Ya. Ya. Investasi dikeluarkan Pak. Jadi kalau mau pintar, ya sekolah. Sekolah sendiri pakai biaya. Jadi kalau mau pintar jangan pikir biaya. Belajar aja. Karena nanti tergantikan mungkin 100 kali lipat. Asik kan? Asik banget. Kadang orang gini Pak, nggak mikir, maaf ya. Jadi dia tuh apa yang dia keluarkan ya, misalnya maaf ya bunganya, misalnya cicilan sebulan dia 30 juta. Dia bisa gitu. Dengan masa dia untuk belajar ya. Dengan belajar dia bisa mengetahui ini akar permasalahan di sini, dan dia bisa menutupi ya aslinya masalah itu dia mungkin nggak dibayar, tapi kita dengan bayar pokoknya dengan belajar kan gitu Pak ya. Iya. Jadi kenapa nggak mikir ke situ? Daripada buat bayar bunga, dengan buat belajar. Ya. Mungkin kan ilmu juga buat dia bisa sharing lagi ke keluarga, bisa buat ke teman-teman di luar sana juga, betul Pak ya. Ya. Insya Allah. Boleh Pak terakhir nih Pak untuk harapan setelah pembelajaran ini apa? Pak Fajar mungkin. Harapan saya pertama, hutang cepat lunas. Amin. Yang kedua, bisnisnya grow up. Tumbuh besar dalam waktu cepat, mengikuti ilmu-ilmu yang diajarkan PPTR ini. Yang ketiga, cepat banyak sedekah. Kalau sudah bisnisnya lancar. Banyak sedekah, bukan berarti sekarang tidak sedekah, sekarang sedekah, nanti kalau udah sukses, sedekahnya banyakin. Harapan saya itu. Oke, siap. Mungkin dari Pak Sefi, mau ada harapannya setelah pembelajaran ini apa Pak? Yang jelas harapannya ya semua pasti sama, pengen beres dari masalah. Cuma karena di sini saya udah punya triknya, udah punya ilmunya, udah punya caranya. Mudah-mudahan diperlancar, dimudahkan urusannya. Setahun ini target hutang lunas semua. Amin. Setahun ini, mudah-mudahan lunas. Mudah-mudahan. Oke. Terakhir lagi Pak, untuk ajakannya nih Pak, monggo Pak. Pengusaha di luar sana yang mungkin sama pemasarannya Bapak alami nih,
monggo ajakannya bisa, ya salah satunya ikhtiarnya bisa mengikuti pembelajaran di sini. Monggo Pak. Halo teman-teman di luar sana, pengusaha-pengusaha yang banyak utangnya, yang sulit bisnisnya, yang belum mengikuti syariat-syariat Islam, segera daftarkan. Ikut pembelajaran BPTR. Pasti hatimu terketuk dan pasti harapanmu berubah. Masya Allah. Amin. Pasti. Segera ikut. Segera ikut. Mungkin dari Pak Sofi menambahkan Pak ajakannya. Ya, cepet-cepet lah ke sini kalau pengen buru-buru tobat gitu. Cepet ke sini bro. Gaskeun. Oke. Masya Allah. Mungkin ada mau disampaikan lagi Pak, closing statement apa udah cukup? Ucapan terima kasih kepada semua panitia atau coach atau fasilitator. Luar biasa di sini, tempatnya bagus, makanannya enak, dan pokoknya well deh, nggak ada yang kecewa deh saya satupun. Bagus. Terima kasih, ucapan terima kasih. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih nih Pak Syafi'i dan Pak Fajar nih. Insya Allah kesempatan ini tidak berakhir Pak ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi, entah di pembelajaran lain atau enggak kita sharing-sharing lagi. Terus kita, ya intinya kita udah belajar, kita nggak lepas begitu aja. Insya Allah kita akan silaturahmi Pak ya. Entah kapan waktu kita bisa hubungkan dengan warga MMC yang di Karawang yang sudah lulus, nanti bisa kita bantu dia. Baik teman-teman, Masya Allah luar biasa nih cerita dari Pak Syafi'i dan Pak Fajar. Semoga apa yang telah disampaikan semoga menjadi inspirasi ya. Ya segera ikutlah. Soalnya Bapak Syafi'i ini dan Pak Fajar sudah merasakannya. Semoga sekarang Insya Allah teman-teman pengusaha di sana semoga bisa mengambil kesempatan untuk segera belajar. Mari kita tutup Pak dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.